Go Kyung-pyo yang merasa aneh kenapa dia harus kesal ketika tahu Park Min-young tidak jadi pensiun dan membuat kontrak dengan Kim Jae-young bersikap aneh. Ucapannya membuat Park Min-young terluka karena selama ini berpikir hubungan mereka lebih dalam daripada yang mereka kira. Namun Ji-ho mengatakan selama ini dia hanya simpati dan kasihan pada Sang-eun dan mau membantunya jika kekurangan uang asalkan tidak perlu melakukan pekerjaan aneh itu lagi. Itulah yang Sang-eun tangkap. Sedangkan Ji-ho tidak bermaksud begitu, dia cemburu hanya saja tidak bisa menyampaikan dengan benar. Padahal Sang-eun membantu Kim Jae-young atau Kang Hae-jin karena pria itu menganuk padanya untuk dibantu. Dia ingin hidup bebas seperti Sang-eun, tetapi tidak bisa karena harus melindungi ibunya. Dan dia tidak mau melakukan pernikahan bisnis yang diatur oleh keluarganya. Akhirnya Sang-eun melunak juga, berhubung dia memang membutuhkan uang juga, dia memberikan tawaran harga yang fantastis kepada Kang Hae-jin, mengingat Kang Hae-jin adalah seorang artis dan risiko yang akan dihadapinya tentu saja sangat besar. Di hari terakhir Sang-eun dan Ji-ho sudah menunggu Sang-eun, tetapi perempuan itu tidak datang. Padahal Sang-eun sudah ada di depan apartemen Ji-ho, tetapi terlalu ragu untuk masuk dan bertemu dengan pria itu. Akhirnya dia pergi. Di sisi lain, Sang-eun sudah menjalani perannya menurut kontrak yang disepakati dengan Kang Hae-jin. Dia meminta bertemu di kafe yang penuh orang agar mereka menyadari bahwa hubungan keduanya bukan hanya pengalian skandal. Tidak hanya itu, Sang-eun juga mengajak Kang Hae-jin ke sebuah lokasi kencan yang biasa dipakai para artis sengaja agar paparazzi bisa melihat mereka. Tidak sampai di situ, Sang-eun bahkan mengganti tirai di apartemen Kang Hae-jin lebih transparan supaya paparazzi di luar bisa memotret mereka dan melihat mereka meski wajah mereka berdua akan tampak samar. Semua itu Sang-eun lakukan sebagai seorang profesional untuk membantu hidup Kang Hae-jin. Di saat Sang-eun melakukan semua itu dengan Kang Hae-jin, Ji-ho sedang meraba perasaannya sendiri. Kenapa dia gelisah membayangkan Sang-eun bersama Kang Hae-jin dan kenapa Sang-eun tidak menemuinya. Ji-ho bertemu konselor yang membuatnya kalang kabut karena mengatakan jika istri kedua Ji-ho sangat istimewa mendengar bagaimana dia berbicara selama sesi konseling. Iya, ternyata Ji-ho sudah pernah menikah, tetapi wanita itu menceraikannya dan membuat Ji-ho sebagai pihak yang bersalah di pengadilan dengan memberi Ji-ho uang tunjangan jika melakukan hal itu. Dari situ dia melihat Sang-eun berbeda. Sang-eun rela menjadi pihak yang bersalah agar para mantan suaminya bisa menikah dengan tenang bersama istrinya di masa depan. Dari sana Ji-ho mulai mencari tahu tentang Sang-eun, tetapi dia tidak tahu jika tindakannya itu berdasarkan rasa penasaran dan suka. Saat Sang-eun tidak datang ke hari terakhir kontrak mereka, Ji-ho cemas dan bertanya pada konselornya, apa sih kriteria seseorang bisa dikatakan spesial? Konselornya berkata, 1. Jika kau sedih saat dia tidak membalas pesanmu. Ya, Ji-ho selalu melihat ponselnya saat pesannya tidak dibalas Sang-eun. Dia salah paham, padahal Sang-eun sedang sibuk menjemput Madam Yu agar tidak kabur dan bisa membayar uang jaminan yang dia pakai untuk membebaskan wanita itu dari penjara, berupa mobil, rumah liburan, bahkan kapal pesiar yang sudah Sang-eun jual. Kedua, kau kecewa dan marah saat janji temu dengan dia dibatalkan. Ya, Sang-eun tidak datang di hari terakhir kontrak mereka dan Ji-ho terlihat gelisah. Ketiga, jika ada yang mengejeknya, kau marah. Berita Sang-eun dan Kang Hae-jin saat ini sedang ramai dan dia mendengar penggemar Kang Hae-jin juga tidak suka pada wanita pilihan artis itu. Dan di sini posisinya Ji-ho tahu wanita itu adalah Sang-eun. Dia tidak suka orang menjelek-jelekan Sang-eun sampai dia jadi sensitif di kantor. Bahkan saat mobil Sang-eun pergi dari apartemen mereka, Ji-ho sengaja menghadang paparazzi yang mengikutinya dengan berkata bahwa mobil itu adalah mobil istrinya dan dia tidak akan tinggal diam jika mereka mengganggu Sang-eun. Di sisi lain, Sang-eun juga gelisah dan terganggu karena harus mengakhiri hubungan dengan Ji-ho seperti itu. Dia kesal kenapa Ji-ho sangat menyebalkan. Gwang-nam gagal menghiburnya dan mengajaknya pergi ke rumah Ji-ho untuk merobek mulut pria itu. Sang-eun malah ingin mendaki gunung. Saat keluar dari rumah mereka, dia melihat Ji-ho sudah berada di depan rumah mereka dengan tatapan menakutkan dan bertanya kenapa Sang-eun tidak datang di pertemuan terakhir mereka padahal dia sudah menunggu. Sepertinya Ji-ho melakukan apa yang dikatakan konselornya, yaitu jika ingin mengetahui isi hatinya maka dia tidak perlu lagi memendam dan mengeluarkannya. Tonton drama Love in Contract setiap Rabu dan Kamis di Viki. Terima kasih sudah mendengarkan Drama Talk sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa ngobrolin drama bareng-bareng dan like jika kamu suka.